enggak boleh i'tikaf di rumah. Bal ta'takifu fil masjid, tapi dengan syarat bi izni zaujiha. Dia tetap i'tikafnya dalam masjid, tapi bagi perempuan tambah syaratnya satu lagi. Jangan ibadah sunnah melanggar kewajiban. Bukan dapat pahala, dapat dosa kita. Enggak masuk, bolos kerja. Ngapain bolos kerja? Aku i'tikaf. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pembahasan tentang puasa ada pembahasan tentang i'tikaf. Karena i'tikaf ini tidak bisa dipisahkan dari aktivitas bulan Ramadan, karena ada i'tikaf yang khusus yang dilaksanakan di 10 hari di bulan Ramadan. Baik, sekarang kita perlu untuk membahas tentang fikih i'tikaf ini agar kita bisa memahami apa sebenarnya aturan agama kita tentang i'tikaf ini. Di dalam kitab Bapak Ibu sekalian ada kalimat seperti ini, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun, dan i'tikaf itu adalah sunnah yang dianjurkan. Walahu syartani, dan i'tikaf itu dilaksanakan dengan 2 syarat, yaitu an-niyatu, yang pertama niat, wal lubusu fil masjidi, dan berdiam di dalam masjid. Wala yakhruju minal i'tikafil manzuri, tidak boleh keluar dari i'tikaf yang dinazarkan, illa lihajatil insani, kecuali karena ada hajat mendesak, au uzrin min haidin au maradin, atau karena ada uzur, baik karena haid atau karena sakit, la yumkinul muqamu ma'ahu, yang tidak mungkin untuk berada di masjid, wa yubtiluhu bil wat'i, dan i'tikaf itu batal dengan bersetubuh. Baik, itu yang kalimat yang ada dalam kitab matan. Sekarang kita lihat pula tentang penjelasan. Apa hukum i'tikaf? Hukmuhu sunnatun, hukum i'tikaf itu adalah sunnah, dan kategorinya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Walaupun nanti ada yang membagi hukumnya, membedakan antara i'tikaf Ramadan dengan i'tikaf di luar Ramadan. Karena i'tikaf di luar Ramadan juga boleh. Kayak sekarang ini kita mau i'tikaf boleh aja. Nah, tapi kategorinya tidak sama dengan i'tikaf yang kita laksanakan di 10 terakhir Ramadan. Yang 10 terakhir Ramadan itu punya teknis tersendiri.
10 hari tidak keluar-keluar dari masjid. Di kita ini ada juga saya lihat i'tikafnya, cuman teknisnya tak sesempurna itu. Nah, seperti i'tikaf biasa aja, tidak pakai kaifiat khusus itu. Kalau mau pakai kaifiat khusus seperti Nabi, masuk malam 21, keluar di malam lebaran. Nah, jadi itu i'tikaf khusus yang hukumnya sunnah muakkad, yang pahalanya banyak, menyempurnakan pahala orang-orang yang berpuasa. Kalau i'tikaf model kita, itu i'tikaf biasa aja. Masuk jam 12, keluar subuh. Karena kita kerja dan lain-lain, sehingga kita tak bisa berada di masjid sepanjang 10 hari itu. Kana ya'takiful asharal awakhiri, Nabi itu i'tikaf di 10 hari terakhir min Ramadana, di bulan Ramadan. Wa yuwazibu alaihi, dan Nabi menjadikannya, melakukannya terus menerus. Di setiap tahun Nabi itu i'tikaf. Kita masih belum sanggup. Entah apa alasannya. Ya alasannya duit lah. Karena kita kerja. Nah, ya, karena kita kerja, ada orang udah pensiun tak sanggup meninggalkan istri, padahal cuma 10 hari. Udah pensiun meninggalkan cucu di rumah, tak sanggup. Padahal kalau kita, ya apalah salahnya berkorban 10 hari. Saya sendiri pun belum sanggup juga. Karena 10 hari terakhir Ramadan, ya ceramah lagi sana sini, pasti keluar dari masjid itu. Nah, kecuali nanti di Masjid Pekanbaru ini kalau bisa ke depan itu teknis ceramahnya 10 hari terakhir itu situ aja satu ceramah sampai ujung Ramadan. Jadi nggak perlu dipindah-pindah gitu. Nah, intinya berazamlah, berniatlah satu hari nanti kita akan i'tikaf 10 hari, dari hari ke-21 sampai hari ke hari terakhir. Malam lebaran baru keluar. Ya, wal i'tikafu sunnatun fi Ramadan wa fi ghairihi, dan i'tikaf itu sunnahnya bukan hanya Ramadan. Selain Ramadan pun kita sunnah untuk i'tikaf. Min ayyamis sanati, sepanjang tahun kita bisa i'tikaf. Illa annahu asyaddu istihbaban fi Ramadan, hanya saja di bulan Ramadan itu tingkat kesunahannya lebih tinggi. Kalau guru saya yang dari Maroko itu dia dari awal Ramadan udah masuk masjid dia. Wa fil ashril awakhir minhu asyaddu istihbaban, dari sepanjang Ramadan 30 hari itu 10 terakhirnya lebih tinggi lagi tingkat kesunahannya. Itu yang dibiasakan oleh Nabi tadi. Jadi kita bagi 3 level sunnahnya. Level pertama hari biasa, level kedua di bulan Ramadan, level ketiga 10 hari di terakhir di bulan Ramadan. Itu yang pakai kaifiat khusus tadi. Masuk malam 21, keluar di malam lebaran. Nah, gitu. Asalkan masjid bisa, syaratnya itu masjid. Kalau di kamar ya enggak i'tikaf namanya. Ya ibadah biasa aja di kamar gitu. Pahala juga, cuman tak dapat pahala model pahala i'tikaf. Misalnya kita mungkin belum sanggup meninggalkan, anak masih bayi, istri masih ketakutan di rumah, nggak bisa kita meninggalkan 10 malam, minimal kita beribadah. Tapi itu kalau di rumah susah ibadah. Kenapa di masjid itu juga? Awak kalau di rumah itu nggak bisa gitu. Nah, anak masih kecil, nanti dia minta gendong, putus. Ya, apalagi kalau bini ini pantang nampak lakinya nggak ngapa-ngapain, dibilangnya nganggur. Padahal baru pulang kerja dibilangnya nganggur. Ya, pasti disuruh-suruh minta tolong istrinya, inilah itulah. Pokoknya kalau udah sampai rumah terbataslah kita untuk ibadah. Maka 10 terakhir itu memang kita, maka dulu banyak ulama-ulama itu apa? Di bulan Sya'ban tuh urusan mereka udah mereka selesaikan semuanya. Jualan udah selesai di bulan Sya'ban. Urusan-urusan yang akan mereka kerjakan di bulan Ramadan mereka selesaikan di bulan Sya'ban. Supaya apa? Nah, 10 terakhir Ramadan ini mereka enggak ngapa-ngapain. Kok bisa dari awal Ramadan? Cuman itu pula kita ini kan takut kekurangan duit. Ya. Apalagi pegawai kan. Mana lebih afdal? Pegawai libur kerja 10 hari, padahal itu
di luar daripada peraturan tempat kerjanya, demi ibadah dia tak masuk kerja. Mana yang lebih afdal? Tak bisalah. Kalau kerja ini kan kewajiban, kita udah sepakat dengan kewajiban itu dengan tempat kerja kita, bahwa kita masuk jam segini gitu. Jangan ibadah sunnah melanggar kewajiban. Bukan dapat pahala, dapat dosa kita. Enggak masuk, bolos kerja. Ngapain bolos kerja? Aku itikaf. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Karena kerja itu ada kontraknya. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikan janji-janji yang sudah disepakati. Apalagi kalau kita kerja ini pakai kontrak gitu, tidak bisa kita, haram hukumnya kita melanggar itu. Kalau enggak berhenti di tanggal 21 Ramadan itu, resign. Tapi kan tidak mungkin pula anak bini mau kerja juga gitu. Lahir belum keluar pula, tidak cair. Intinya ya gitulah, kita ini memang terpaksa berkorban. Banyak hal yang kita korbankan ibadah kita. Settingan hari libur kita aja mempengaruhi. Kita hari libur kita tanggal hari Minggu. Orang Arab liburnya hari Jumat. Di mana letak bedanya? Ruginya di kita apa? Ruginya di kita itu ibadah. Jumat itu dari subuh sampai malam padat dengan ibadah. Mulai dari solat sunnah pakai tilawah surat sajadah. Hari Jumat nanti kita disunahkan untuk memperbanyak salawat. Kita disunahkan sebagai makmum untuk segera pergi ke masjid. Sedangkan kalau kita kerja, tidak bisa, itu semua tidak bisa kita lakukan. Paling bisa kita paksakan apa? Subuh kita, kalau masjid kita ada tilawah, oke lah. Biar rata-rata orang yang bekerja itu pasti terlambat ke masjidnya Jumat. Apalagi kalau di kota-kota. Kecuali bapak yang kebun punya usaha sendiri, terserah bapak pulang jam berapa. Kalau orang-orang kerja di perusahaan Cina-Cina itu jam 12 baru boleh keluar dari kantor. Nah, wuduknya lagi, jalan kaki ke masjidnya lagi, akhirnya pasti terlambat. Karena setting libur kita tidak di hari Jumat. Nah, yang afdal itu bagi orang Islam adalah libur di hari Jumat, sehingga semua ibadah-ibadah tadi tak terhalang. Beberapa pesantren dulu, setahu saya, nggak tahu sekarang ya, dulu banyak pesantren yang meliburkan di pondoknya dari Jumat. Di sini masih hari Minggu liburnya. Perlu juga disetting ulang itu. Karena mikirkan gurunya. Nah, karena gurunya masih pengen libur sama keluarganya di hari Minggu, terpaksa lah. Nah, tapi kalau ngikut santrinya kan sama aja. Mau hari Jumat, mau hari Minggu orang dia di sini juga, ya kan? Nah, gitu. Tapi nanti jadi bahan diskusi itu. Nah, jadi ada 3 level tadi. Ya juzul i'tikaf bila saumin. Ada orang bertanya, ini bapak ini i'tikaf tapi puasa tidak, boleh enggak? Ya enggak ada masalah, itu urusan lain. I'tikaf sendiri, puasa urusan tersendiri. Ada orang bertanya, sah enggak puasa orang tak sholat? Pertanyaan saya, ini apa hubungannya? Ada enggak yang syarat sah puasa itu harus sholat? Ya, bukan kita bilang dia tak berdosa dengan tak sholatnya, itu tentulah dosa besar. Tak ada dosa yang lebih besar daripada tak sholat. Tapi tak mempengaruhi puasa. Puasa urusan lain gitu. I'tikaf juga itu, jangan dicampur-campur. Ini kalau sholat tersendiri rukunnya, tersendiri syaratnya. Puasa tersendiri rukunnya, tersendiri syaratnya. I'tikaf juga begitu gitu. Jadi jangan disangkut pautkan. Dan banyak orang salah kadang menghukumkan sesuatu, menyangkut pautkan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya. Ada orang membid'ahkan niat orang berjabat tangan selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak nih kadang langsung disodorin tangan sama kita kan. Ya wassalam juga, kita mungkin tak wassalami kan. Lalu ada yang membid'ahkan itu. Pertanyaannya adalah kenapa dia bid'ahkan? Karena dia menganggap orang ini menambah pekerjaan sholat. Sekarang pertanyaan kita adalah, ketika jabat tangan selesai sholat, itu masuk sholat atau tidak? Enggak kan? Nah gitu. Karena kita sudah selesai, assalamualaikum sudah selesai. Enggak ada gitu. Dan kita tak pernah dalam hati kita tak sempurna sholat ini kalau tidak salam, kan enggak ada. Nah, jadi kebiasaan aja, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang setelah zikir baru salam, ada yang langsung aja.
Saya sering tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum lagi selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sodornya tangannya. Salam ke kiri belum lagi. Tangannya udah nampak dulu, ya Pak. Langsung. Kan sakit hati pula orang tak kita ambil tangannya. Kadang gondok juga hati saya. Biarlah zikir lah dulu, nanti kalau mau jabat tangan nantilah gitu. Nyepok. Karena sampai ini orang kan, ini orang. Sampai begini-gini Bapak tuh. Supaya dapat bersalam sama orang sana. Ya sabarlah dulu Pak, kita zikir dulu gitu. Nanti selesai zikir baru jabat tangan kita gitu. Ya tapi Bapak, ya kita salami nanti singgung dia. Kita mesti wajib menjaga perasaan orang lain. Nah sekarang apa syarat i'tikaf? Jadi ibu misalkan pergi pengajian ke masjid. Pengajiannya berpahala, tapi ibu bisa dapat pahala lain, yaitu pahala i'tikaf. Jadi ada dua pahala jadi dapatnya, pahala pengajiannya dan pahala i'tikafnya. Tidak ngapa-ngapain aja, dan i'tikaf itu udah ada pahalanya. Paham Bu ya? Tidak ngapa-ngapain, tidak sholat, tidak dengar pengajian, tidak zikir, tidak baca Quran, duduk aja di masjid. Tapi i'tikaf itu udah ada pahalanya. Nah, tapi apakah setiap orang masuk masjid dapat pahala i'tikaf? Tentu tidak. Nah, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, gitu. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sama seperti orang baca Quran. Tidak dibacanya Quran itu, ditengoknya aja. Pahala enggak? Pahala, karena kita merasa takjub dengan kalam Allah, dengan melihat ayat-ayat itu udah ada pahalanya. Maka orang yang baca Quran nengok pakai melihat dengan hafalan itu lebih besar pahala yang melihat daripada yang menghafal. Mengapa? Karena kalau menghafal cuma satu yang kerja, hafal ingatannya. Tapi kalau dia membaca dengan melihat dua kali dia dapat pahala membacanya dan pahala melihatnya gitu. Cuman kelebihan orang hafal ini, kapan aja dia mau baca, dia tak perlu lihat gitu. Dia udah ada memori dia itu. Ada guru saya yang dulu datang di sini, Syekh Syahawi, itu katanya udah 60-an tahun tak nengok Quran. Dia karena saking hafalnya, menengok Al-Quran 30 juz itu macam satu halaman aja. Seperti kita mengingat satu halaman, seperti itu dia mengingat 30 juz. Ada lagi istilah lain yang bikin kita kagum. Mereka hafal Quran seperti kita hafal surah Al-Fatihah. Cuman kita hafal surah Al-Fatihah itu. Lalu kita tidur kita, bang baca Al-Fatihah bang, bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah mereka tuh. Lagi tidur mereka bangun kan, bang baca surah Al-Baqarah bang, bisa dibaca sama dia gitu. Nah, cuman ya karena mereka sibuk, tadi mereka tak sempat buka Quran. Nah, tapi walaupun begitu mereka tak buka Quran bukan berarti mereka tak baca Quran. Puluhan tahun mereka tak nengok Quran karena kesibukannya, tapi tiap hari baca Quran. Nah, gitu. Syarat-syarat i'tikaf, satu, niat. Kasairil ibadati tahtaju ila niyatin, sama seperti ibadah-ibadah lain yang perlu kepada niat. Amma iza kana al-i'tikafu manzuran fa'alaihi an yanwiya annahu nazar. Kalau i'tikafnya i'tikaf nazar, maka harus dicantumkan niat nazarnya. Kalau i'tikaf biasa, sengaja aku i'tikaf dalam masjid ini karena Allah Ta'ala, selesai. Tapi kalau nazar mesti disebutkan, sengaja aku i'tikaf di masjid ini menjalankan nazar karena Allah Ta'ala. Karena dia jadi i'tikaf wajib. I'tikaf itu sunnah, tapi kalau dinazarkan jadi wajib. Maka kalau yang wajib mesti ditentukan, disebutkan dalam niat. Nah gitu. Misalkan ada orang, kalau aku ini pantasan panas, nggak bener? Apa tak hidup? Ya. Misalkan ada orang, panen sawitku, waktu i'tikaf aku di masjid 10 hari kata dia. Maka i'tikafnya di situ hukumnya tak lagi sunnah, tapi hukumnya wajib. Nah, aman tuh, aman. Walaupun goyang-goyang dikit. Jadi ada i'tikaf wajib, ada i'tikaf sunnah. I'tikaf yang wajib yang dinazarkan ini harus disebutkan dalam niat itu bahwa dia menjalankan nazarnya. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini menjalankan nazar karena Allah. Tapi selain daripada itu tak mesti disebutkan kata
sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Misalkan ibu begitu masuk ke masjid mau sholat nih, kalau tak diniatkan i'tikaf, tak dapat pahala i'tikaf, cuma dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Wajib niat bu. Contoh misalkan ibu masuk ke masjid, nyelonong aja tanpa ada niat i'tikaf, lalu ibu sholat berjamaah, dapat pahala sholat berjamaah, tapi tak dapat pahala niat, tak dapat pahala i'tikafnya, karena i'tikaf hanya dapat pahalanya jika diniatkan. Amalan sunnah yang wajib, yang harus ada niatnya, tak diniatkan tak ada pahalanya. Saya contohkan nih, ini paling banyak. Bapak sebelum berwudu kita ngapain? Sunnah wudu apa yang kita kerjakan? Basuh tangan. Apa lagi? Kumur-kumur. Apa lagi? Hidung. Tapi tak diniatkan, ada nggak pahalanya? Nggak ada pahalanya. Paham maksudnya Pak? Maka harus diniatkan dulu di awal bahwa Bapak melaksanakan sunnah wudu. Nanti ketika membasuh muka baru niat untuk wudu. Jadi 2 kali niat jadinya. Paham Bu ya? Gitu. Jadi ibadah-ibadah yang tak diniatkan itu tak ada pahalanya. Ibu ngomong sopan dengan kawan. Karena apa ibu sopannya? Karena segan, karena memang budayanya, atau karena agama ibu sopan? Apa bedanya? Ada yang berpahala, ada yang tak berpahala. Ibu ngomong sopan, santun sama orang karena ibu ingin menjalankan sunnah-sunnah adab yang diajarkan dalam agama, maka dia dapat pahala. Tapi kalau ibu tidak ada niat itu sama sekali, contoh misalkan ada orang pakai sendal kaki kanan dulu baru kiri. 2 kemungkinan, ikut Nabi atau karena memang dia kebiasaan. Kalau dia memang ingin ikut Nabi, maka dapat pahala dia di situ. Maka sudah diingatkan dia. Tujuannya itu apa gitu. Sekarang kita masuk kepada i'tikaf. I'tikaf, ada orang masuk ke masjid sampai berhari-hari, berbulan-bulan, tak ada niatnya, tak ada pahalanya. Tapi kalau dia sebentar aja, walaupun cuma sebentar, 5 menit dia dalam, tapi niatkannya i'tikaf, nggak ngapa-ngapain, masuk duduk i'tikaf, dah, tak ada ngapa-ngapain, dah dapat pahala i'tikaf dia. Maka niatnya jangan sampai lupa. Sengaja aku berniat di masjid ini karena Allah Ta'ala, dah cukup. Kalau nazar mesti disebutkan untuk menjalankan nazar. Nah gitu dia. Mana tahu ibu, kalau i'tikaf Ramadan 10 hari terakhir boleh nggak dinazarkan? Semua pekerjaan sunnah boleh dinazarkan, tapi yang wajib tak boleh dinazarkan. Aku bernazar sembahyang subuh aku besok, tak bisa karena memang dah wajib. Nah gitu. Ada pula nazar sembahyang subuh. Aku bernazar aku berzakat aku nanti, tak bisa. Kalau sedekah bisa, kalau zakat tak bisa. Memang dah waktunya bayar zakat, tak pun dinazarkan. Memang dah wajib dia bayar zakat. Sembahyang subuh mau dinazarkan gimana? Syarat yang kedua adalah al-lubusu fil masjid, berdiam dalam masjid. Ayyazilul mu'takifu dakhilal masjidi lil ibadah. Orang yang beriktikaf itu berada di dalam masjid untuk ibadah. La yakhruju minhu, dia tak keluar dari masjid itu bi qadri zamani fawqat tama'ninatir ruku'. Tidak, dia berada dalam masjid itu tidak kurang dari seukuran tama'nina dalam ruku'. Ingat ibu pelajaran tama'nina dulu. Berapa minimal durasi tama'nina itu? Seukuran membaca subhanallah. Segitu usia ibu dalam masjid jadi udah bisa i'tikaf. Lebih dikit dari itulah gitu. Masuk ibu masjid, misalkan masjid situ pintunya, subhanallah. Minimal syukuran itu dalam masjid itu. Tapi dengan syarat apa tadi? Ingatkan, sengaja aku i'tikaf masjid dengan Allah Ta'ala. Lebih lama pula lagi daripada tama'nina tadi. Dah keluar lagi dia. Udah dapat pahala dia, pahala i'tikaf. Cuman berapa lama dalam masjid itu segitulah pahala dia. Gitu. Iya. Kan ada orang mungkin bahkan sambil lewat pun dia dari pintu ke pintu itu bisa di i'tikaf.
Pintu masuk sana satu, pintu sana satu. Dia numpang lewat misalkan, rumah dia mungkin sebelah situ. Mau lewat dia. Tapi kata ulama disunahkan dia berhenti sejenak. Baru dia jalan-jalan lagi. Jadi enggak nyelonong sampai lah. Tapi sampai tengah-tengah misalkan saya jago itikaf dengan Allah Ta'ala. Lanjut lagi. Dapat dia pahala itikaf. Nah, itu kan kita bicara minimalnya. Nah. Jadi sayang kalau masuk masjid tidak diniatkan itikaf, enggak dapat pahala itikaf. Walaupun pahala lain bisa jadi dapat, salat berjamaah di masjid, salat apa lagi, dengar pengajian. Itu jadi minimalnya adalah satu tasbih. Tasbih itu maksudnya subhanallah. Karena tamaknina itu minimalnya. Jadi kita rukuk, udah posisi badan kita sudah posisi rukuk, jangan langsung naik, tapi sebentar, minimal seukuran baca subhanallah langsung naik. Yusannu kullama dakhala al-masjid an yanwi al-i'tikafi hatta yakhruja minhu, disunnahkan setiap kali masuk masjid berniat i'tikaf dalamnya sehingga dia keluar lagi. La yakunul i'tikafu illa fil masjid, kemudian i'tikaf itu tak sah kecuali dalam masjid. Saya bilang tadi, tak bisa i'tikaf di kamar. Wa yusannu an yakuna fil masjidil jami', disunnahkan di masjid jami'. Apa beda masjid jami' dengan tidak jami'? Kalau jami' ada salat Jumatnya. Kalau yang tidak jami' tidak ada Jumatan. Kalau kita nyebutnya musholla gitu, enggak ada Jumatannya. Salat di masjid jami' lebih afdal daripada tidak jami'. Jadi kalau bapak ada di sebelahnya musholla, di situ ada masjid, maka dahulukan salat di masjid. Salat yang lebih ramai lebih afdal daripada salat yang tidak ramai. Maka seafdal-afdalnya masjid itu kalau memungkinkan penuh dulu masjid yang satu, baru bangun masjid yang lainnya. Di kita kalau dibuat gitu, ndak ke masjid orang. Orang mau ke masjid kalau masjid itu tepi rumah dia. Nah, gitu baru mau dia ke masjid. Apalagi subuh, dia malasin Honda, malas kan. Nah, dia mau jalan kaki, tapi kok jauh dikit loh, salah katanya. Nah, kalau kota di Pekanbaru itu setiap gang saya rasa, entah gang maksimalnya 2 gang ada masjid, 2 gang ada masjid, 2 gang ada masjid. Setiap perumahan nanti ada lahan dikasih sama apa namanya pengembang itu tanah untuk masjid gitu. Ya, sebenarnya ya kalau saya lihat masjid di tempat kita ini memang layak dibangun banyak karena penduduknya ramai. Cuman kan orang protes, masjid ini sepi Pak Ustaz, ini sepi juga. Dia sepi itu kan orang tak ke masjid. Tapi kalau dihitung jumlah penduduknya itu memang wajar bangun baru gitu. Dari mana kita nengoknya, memastikannya tanggal 1 Ramadan, tengoklah. Tak ada masjid yang tak penuh, pasti memeludak. Semua masjid di malam 1 ke 2 Ramadan itu tidak cukup masjidnya dong. Mulai dari bapaknya, atuknya, neneknya, menantunya, cucunya, cicitnya semua ke masjid. Itu menunjukkan bahwa masjid kita memang kurang gitu. Wajar bangun lagi. Apa contoh lainnya? Jumat itu ibu-ibu boleh ke masjid lagi itu, masih bapak udah penuh. Cuman kalau kita ngitungnya subuh memang ya mubazir rasanya gitu ke masjid kita. Al-mar'atu, perempuan, la ta'takib fi masjidi baitiha, tak boleh melakukan i'tikaf di masjid rumahnya. Jadi disunnahkan di rumah kita itu ada musholla. Ini bagi orang punya rezeki rumahnya besar. Maksudnya ada tempat yang dikhususkan untuk salat. Nabi masuk ke rumah orang, dia tanya, mana tempat salatnya? Jadi enggak sembarang. Ada lu orang masuk ke rumah saya, dihidangkan makan, minta sejadah makan, salat di situ. Ya memang boleh aja di mana-mana, tapi yang afdal adalah di rumah kita itu udah ada ruangan yang sudah kita perkhususkan untuk salat. Walaupun kecil rumah kita, minimal ada sudut tersendiri yang salat itu di sini. Pilih tempat yang steril lah. Steril artinya TV jauh, anak tak main di situ. Ya kita bisa khusyuk. Karena makruh hukumnya kita salat di tempat yang mata kita akan punya banyak perhatian. Maka orang kan salat ini kan disunnahkan mata terbuka. Cuman kata ulama,
Kalau ada hal yang menyibukkan pandangan dia, maka kembali sunnah dimeramkan. Ibu-ibu sholat di kamar, anak main di situ segala macam, mata kita sibuk dengan anak. Gitu. Ada pula kamar itu settingannya kaca. Sholat itu nengok kaca, ibu. Pantang miring dikit dah, sibuk lah dia gitu. Lagi sholat, perbaiki ini. Ya jangankan ibu-ibu, bapak pun gitu juga. Maka makruh hukumnya. Maka supaya jangan kena makruh tadi, kita setting di rumah kita yang steril untuk sholat. Jadi ibu-ibu tak boleh sholat di masjid. Bal ta'takif, enggak boleh intikaf di rumah. Bal ta'takifu fil masjid, tapi dengan syarat biizni zaujiha. Dia tetap itikafnya dalam masjid, tapi bagi perempuan tambah syaratnya satu lagi, yaitu dengan izin suaminya. Karena keluar malam, ditambah lagi, dan dia harus pakai mahram dan lain-lain. Maka beberapa masjid di Pekanbaru ada yang mewajibkan pakai surat izin, surat izin dari suami atau mahramnya. Tapi yang lain mungkin bisa jadi dia bertengkar sama lakinya, pergi itikaf dia. Daripada nengok muka laki awak, kata dia, pergi itikaf ajalah ke masjid. Jadi amalan sunnah yang membuat suaminya akan kehilangan dia, wajib dia minta izin. Sama di puasa. Puasa sunnah bagi istri, tidak izin suaminya, jangankan dapat pahala, dapat dosa ya. Tapi ya jangan pula suaminya setiap hari tak dikasih istrinya untuk puasa sunnah. Ada alasannya lah gitu. Ini enggak, setiap kali puasa sunnah, tak pernah istrinya puasa sunnah seumur hidup, gara-gara sejak nikah sama dia. Setiap hari dilarangnya, itu tidak boleh juga lah. Wa iza itakafat bi ghairi iznihi faharamun. Kalau istri dia ngotot dia, itikaf dia, suaminya tidak izin, justru haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi, berarti lebih mendahulukan suami daripada Allah. Tidak gitu maksudnya. Maksudnya Allah ingin si istri dia patuh kepada lakinya. Ya enak kali jadi suami. Jadi kami sebagai istri, apa pahala kami? Pahala ibu ini adalah ketika dia patuh sama lakinya tadi. Paham maksudnya kan? Bukan berarti ibu itu enggak dapat pahala dia, tapi karena itu dia patuh sama lakinya. Kepatuhan istri kepada suami itu, disitulah sumber pahala bagi istri. Cara masuk surga laki-laki dan perempuan itu enggak pula sama doh. Laki-laki ini harus kerja dia, di situ dia surganya. Terik panas dia harus surga. Jangan bagi istri, gara-gara si istri karena pengen melayani suaminya, sarapan suaminya belum dihidangkan, akhirnya dia tak salat subuh berjamaah di masjid. Ya enggak apa-apa, tapi suami tak bisa membalik keadaan itu. Bapak kenapa enggak ke masjid? Bini awak mau kerja, nanti siapa pula nyiapkan makan dia? Enggak bisa. Tapi kalau dibalik bisa. Ibu kenapa enggak ke masjid? Suami saya susah nanti kalau saya ke masjid, dia mau setrika bajunya, sidangkan sarapannya gitu. Jadi pahala di istri itu di mana? Ya dia melayani suaminya. Tapi kalau suaminya melayani istrinya, enggak ada pahalanya di situ. Kenapa enggak ke masjid bang? Wah enggak bisa. Kenapa? Istri awak jam 6.30 berangkat, nanti sarapan dia siapa yang hidangkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa itu. Ya jadi beda masuk surganya, cara-caranya beda gitu. Jadi ada hal-hal yang tak, mungkin berbeda. Lalu ada hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf. Kalau dilakukannya hal ini maka i'tikafnya batal. Pertama, al-khuruju minal i'tikaf al-manzur. I'tikaf yang dinazarkan tadi tidak boleh keluar illa lihajatin, kecuali ada keperluan. Bolak-balik dia enggak boleh, kecuali ada keperluan, misalkan mau buang air dan lain-lain, itu bolehlah. Kalau enggak batal i'tikafnya. Yang kedua, haid atau nifas, karena dia langsung tak boleh berada di masjid. Haid dan nifas dia misalkan hari ketiga di ujung Ramadan pada malam ke-24 haid dia, maka dia harus pulang, enggak boleh bertahan di situ.
Karena dia haram hukumnya berada di masjid bagi perempuan haid dan nifas. Apalagi yang dapat membatalkan i'tikaf, ar-riddatu awis sakaru awil jununu, murtad, mabuk atau gila. Mabuk lagi i'tikaf bantai minum. I'tikaf yang enggak aja, tapi kalau seandainya dilakukan itu batal i'tikafnya. Atau gila dia. Itu cerita Ustaz Bashar tadi. Dia gilanya datang-datangan. Lagi i'tikaf tu gila dia, maka batal i'tikafnya. Orang gila jangan dikira keluarganya enggak punya tanggung jawab. Kalau ada keluarga kita gila, maka kita punya tanggung jawab, jangan sampai dia bunuh orang, jangan sampai dia nyakitin orang. Ya itulah tanggung jawab kita, karena punya keluarga gila, ya kita yang ngurus dia. Jangan sampai tak makan dia, jangan sampai menyakiti orang dia, gitu. Jadi ada gila saudara kita, dia lagi i'tikaf di masjid, cepatlah pulang. Itu enggak ganggu orang nanti dia. Apalagi al-wata', berjima, bersetubuh dia batal. Al-inzal an mubasyaratin, atau dia bercumbu mesra dengan istrinya lalu keluar sperma, juga batal. Baik dalam masjid dia melakukannya maupun di luar masjid. Nah, itu tadi hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Permasalahan, man nazara an ya'takifa fil masjidi. Ada orang bernazar i'tikaf di masjid. Shalla, dia nazarnya, aku bernazar i'tikaf dan solat di masjid. Jadi dua yang dia nazarkan, i'tikaf dan solat. Maka berapa rakaat minimal dia wajib solat? Maka baginya minimal 2 rakaat. Paham maksudnya? Misalkan ibu ini, aku kalau seandainya lakiku naik gajinya, aku i'tikaf, bernazar aku i'tikaf dan solat, tapi tak sebutkan yang angka rakaatnya, i'tikaf dan solat. Maka wajib dia i'tikaf dan dia wajib solat minimal berapa rakaat? Minimal 2 rakaat dia wajib solat. Boleh enggak nazar dia? Boleh aja nazar, enggak ada masalah. Nah, wa man nazara an ya'takifa sha'iman faqad wajaba alaihi shaum. Siapa yang bernazar i'tikaf sambil puasa, maka dia wajib i'tikaf dan berpuasa. Tapi kalau tak dinazarkannya, tak ada kata puasa dalam nazarnya, cuma wajib i'tikaf saja, tidak wajib sambil puasa. Kemudian far'un, man nazara al-i'tikafa, siapa yang bernazar i'tikaf fil masjidil haram bi Makkah lazimahu. Dia agak nyari masalah dia. Aku bernazar i'tikaflah di Masjid Haram, kata dia. Padahal dia orang Indonesia, orang Palas. Itu berat itu. Maka dia harus mengusahakannya. Kecuali tak sanggup dia. Ada duit dia 50 juta. Sayang, aduh, sampai berapa sekali berangkat? 30, aduh, leong lah 30 juta ini. Tapi kalau dinazarkan sama dia, wajib dia berangkat. Nah, walaupun leong 30 juta. Nah, karena dia menyebutkan namanya. Tapi kalau seandainya dia tak sebutkan namanya gimana? Aku bernazarlah di masjid. Ya terserah masjid mana aja. Masjid tepi rumahnya pun tak apa-apa. Nah, begitu juga dia bernazar i'tikaf di Masjid Nabawi, harus di Masjid Nabawi. Artinya kalau dia memang sebutkan nama masjidnya, ditentukannya, maka dia harus bernazar di situ. Tapi kalau tak disebutkannya, di mana-mana aja tak masalah. Nah, man nazara an ya'takifa fi masjidin ghairal masajidis salasa. Tapi kalau dia berniat i'tikaf selain daripada 3 masjid, Masjid Haram, Nabawi, Masjid Qudsi, Masjid Quds, fa innahu yakfi al-i'tikaf fi ayyi masjidin ghairal ladzi nazara fihi. Maka dia boleh i'tikaf di mana saja, kecuali ditentukannya. Tapi yang ditentukan yang 3 tadi, Masjid Haram Makkah, Masjid Haram Madinah dan Masjid Al-Quds, yaitu di Masjid Palestina. Tapi kalau dia tak ditentukannya, dia boleh berada i'tikaf di mana saja dia mau. Al-mar'atu al-mumakkanatu, perempuan yang memungkinkan, tidak ada penghalang bagi dia,
Iza mata zaujuha, apabila suaminya meninggal dunia, wahia fil masjidi, dan dia sedang berada dalam masjid. Ada perempuan sedang i'tikaf, lakinya mati, dapat kabar dia. Wajaba alaihi, maka wajib baginya al-buyuta, berada di dalam rumah, karena perempuan masa berkabung harus berada di rumah. Gak boleh berkeluyuran perempuan masa berkabung. Tahu masa berkabung maksudnya? Apa sawak itu? Iya, maksudnya lakinya baru mati dan dia masih dalam masa iddah. Ya, kalau mungkin bahasa di kompilasi itu berkabung pakai K. Artinya orang yang sedang ya mati laki tapi belum habis masa iddah. Dia harus berada di masjid. Dia harus berada di, tak boleh keluyuran tanpa ada hajat. Kecuali memang ada hajat, beli gorengan, beli cabai gitu. Tapi nongkrong-nongkrong rumah orang tak boleh dia. Kemana kak? Awak ada janda, suka hati awak lah kata dia. Enggak belah, tunggulah habis masa indahnya nanti baru dia boleh agak bebas dikit gitu. Tergantung, masa indah ini kan beda-beda. Tergantung perempuan tadi itu keadaannya seperti apa. Kalau dia memang sudah menopause, 3 bulan masa indahnya. Kalau dia masih haid, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ya. Nanti didetailkan di dalam pembahasan nikah itu. Tunggu loh, perempuan kalau ditinggal hidup sama lakinya masih haid, perempuan itu maka 3 kali masa suci. Ya, salah satu kuru. Kecuali perempuannya sudah menopause, maka 3 bulan. Atau perempuan ini tidak mengalami haid dalam hidup dia. Nah, dia misalkan dari lahir tak pernah haid, juga 3 bulan. Kalau mengandung ketika sampai anaknya keluar, tergantunglah. Kalau diceraikan kemarin, lahir hari ini dah habis masa idahnya gitu. Kalau mati laki 4 bulan, idah mati laki 4 bulan 10 hari. Nah, jadi masa berkabung itu perempuan tak boleh keluyuran, bermakeup, keluyuran, mentang-mentang janda segala macam. Nah, berada di rumah. Kecuali lihaja, kecuali ada keperluan. Misalkan beli cabai, beli beras ke kedai dia, dan itu pun tak boleh lama-lama. Duduk pula lah dia di kedai itu lama-lama lagi kayak orang belaki gitu. Tak boleh. Karena menjaga diri dia. Dia masa iddah, dia tak boleh terima lamaran. Terima lamaran dalam bentuk soreh pun tak boleh. Soreh itu artinya kalau ada ngelamar dia pakai bahasa yang tegas. Dek, abang lamar kamu, kita menikah segala macam, dia tak boleh terima kalau masih dalam masa iddah. Jadi kalau janda itu ketika mau dilamar, kalau bapak mau melamar janda yang masih masa iddah, pakai bahasa sindiran. Ngerti pak bahasa sindiran? Saya ajarkan caranya. Misalkan ada janda tapi rumah bapak kan, tapi masih masa iddah dia. Bapak pura-pura lah depan rumah dia kan, bawa makanan gitu. Dia ngerti juga itu, ngapalah bapak dia bawa makanan gitu. Habis itu bapak sindir lah, banyak anak dek. Iya bang, ini laki awak mati, anak 3 orang. Oh, pengen lah bang rasanya sama adik ini untuk ngurus anak nih. Ya gitu, dia pandai lah. Dia bukan bilang abang mau nikah sama adik, gak boleh. Bahasa-bahasa kayak gitulah, halus-halus tapi tajam dia gitu. Senyum kakak itu, jadilah itu gitu. Cuman kan tetap tak boleh nikah sebelum masa indahnya gitu. Tapi cara melamarnya itu ada pula, nggak boleh pakai bahasa yang tegas, gitu. Ya kalau udah habis masa indahnya, gas lah, dek nikah dek yuk, gitu nggak apa-apa juga. Ya, gitu. Tapi kalau masih ini nggak boleh. Ya biasanya kalau janda itu lebih laris dia apa, bapak situ lebih hobi dia ngasih ngantar-ngantar bantuan apa gitu. Nah, wa ba'dal iddati ta'udu ilal i'tikaf. Tapi dengan catatan setelah habis masa iddahnya dia kembali i'tikaf.
Wa tabani ala ma fata, dia harus menghitung berapa yang dia lewatkan. Dia misalkan dia bernazar i'tikaf 10 hari. Nah, lalu kemudian baru hari ketiga mati lakinya. Kan tak boleh dia berada di luar rumah. Dia harus balik. Nah, habis masa iddah tadi itu kurangnya dia lengkapi. Nah, gitu dia. Izah talama al-mu'takifu, apabila orang i'tikaf itu mimpi basah, fil junubi, hingga dia junub, maka waghtasalah, lalu dia mandi, walam tanqati muddatul i'tikaf. Kalau model begini tidak batal i'tikaf, i'tikaf masih lanjut. Jadi ini termasuk alasan boleh orang untuk keluar i'tikaf. Misalnya ada anak muda nih, anak lajang lah gitu kan, biasa kan mimpi-mimpi basah, dia tak punya istri. Lalu kemudian dia lagi i'tikaf mimpi basah. Ya enggak boleh orang junub berada di dalam masjid. Maka apa yang harus dilakukan? Segera keluar, masuk toilet, mandi wajib, masuk lagi ke dalam. Nah, pertanyaannya adalah keluarnya dia itu memutuskan i'tikafnya atau tidak? Enggak. Karena dia keluar ada keperluan gitu. Tapi kalau tidak begitu enggak boleh. Bahkan Nabi itu rambutnya kan panjang. Nabi itu kalau dah waktunya sisiran, kepalanya dia gini kan, nanti istrinya dari luar nyisirin, nah, gitu, disisirin oleh istrinya, nah, supaya jangan sampai keluar tanpa ada keperluan, tidak boleh. Kalau sisir ini kan tak harus kita bukan keperluan namanya. Tapi kalau wudu, mandi wajib itu kebutuhan, tak mungkin tak wudu tak mandi wajib. Tentulah keluar, tak mana ada toilet dalam masjid, terus keluar dia dari masjid itu. Tapi kalau sisir rambut tadi jadi wallahu a'lam, mungkin Nabi tak bawa sisiran segala macam. Lalu Nabi rambutnya kan panjang, lalu Nabi minta disisirkan oleh istrinya gitu dari luar. Boleh. Karena ada mungkin kan batas masjid kan ada. Yang dimaksud batas masjid itu emper-emperannya pun tak boleh kita keluar sampai situ. Batal i'tikaf kita. Yaitu tempat yang sudah al-muhayya' lis-shalah. Misalkan kalau masjid ini kan ada ruang salat, ada ruang meetingnya, ada ruang goribnya. Nah, pertanyaannya ruang gorib itu tergolong masjid atau enggak? Karena dia tidak diperuntukkan untuk sholat, memang diperuntukkan untuk tidur. Maka tak bisa dihitung dia. Maka kalau candi orang i'tikaf itu kalau mau tidur dia di tempat sholat itu dia tidur. Bawalah las tidurnya itu. Datang bapak ini udah capek dia. Numpang lu kamar gorim kata dia. Enggak boleh. Langsung di kamar gorim enggak ada keperluan memang tidur berarti batal i'tikafnya. Nah. Iza kharaja al-mu'takifu li iyadati maridin maraduhu yaqta'ul i'tikaf. Apabila ada orang i'tikaf lalu dia keluar untuk mengunjungi orang sakit, putus i'tikafnya. Karena tidak ada keperluan gitu. Maksudnya tidak ada keperluan yang berkaitan dengan itu. Wa iyadatul mardi min zawil arham afdalu minal i'tikaf. Kalau memang iya karena yang sakit itu sanak dia, ya udah hentikan aja i'tikafnya. Kenapa? Mengunjungi sanak yang sakit bagian daripada menghubungkan tali silaturahim. Itu lebih besar pahalanya daripada dia i'tikaf. Ini kan ceritanya kalau beradu-beradu nih. Satu sisi yang sakit adik dia. Nah, satu sisi dia sedang i'tikaf. Kalau dia pergi ke rumah adiknya mengunjungi, apa yang terjadi? Batal i'tikafnya. Sekarang yang mana dia pilih? Membatalkan i'tikaf atau ya membatalkan i'tikaf demi mengunjungi adiknya yang sakit, atau dia bertahan i'tikaf, dapat pahala i'tikaf tapi tak dapat pahala bersilaturahim. Tapi kan yang punya yang zawil arham, maksudnya siapa? Orang-orang yang sanak, yang punya hubungan keluarga dengan kita, kakak kita, adik kita, paman kita, kemanakan kita. Tapi kalau tetangga kita kan bukan zawil arham. Bapak sama saya nggak ada hubungan zawil arham. Sakit saya, mana yang lebih afdal? Bapak terus i'tikaf atau mengunjungi saya? Terus i'tikaf. Tapi kalau bapak adalah paman saya, sakit saya, karena saya adalah punya hubungan rahim dengan bapak, maka mengunjungi saya pahala lebih besar daripada bapak i'tikaf.
Gitu dia. Jadi orang yang satu rahim dengan kita itu haknya lebih besar. Kita bersedekah pun beda nilai pahalanya. Ustaz ngasih saya uang berpahala. Tapi kalau Ustaz kasih ke yang sana, adik, paman, tante, itu pahalanya lebih besar. Jangan sampai kita di akhirat nanti ibadahnya banyak tapi pendapatannya kecil. Kenapa pendapatannya kecil? Karena tidak pas orang yang kita perlakukan baik itu. Nabi ketika Sayyidah Aisyah bertanya, Rasulullah bilang, Sayyidah Aisyah, perbanyaklah masakan ini, karena orang di luar keciuman bau masakan. Apa yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah? Yang mana yang dikasih? Kan itu tanya Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah, yang pintu rumahnya lebih dekat ke pintu rumah kita. Maksudnya apa? Lebih dekat ke rumah kita, pahalanya lebih banyak daripada kita ngasih ke orang yang rumahnya jauh. Dia lebih berhak gitu. Kenapa lebih berhak dia? Ya iyalah, kalau kita sakit dia yang tahu. Mati kita dia yang pertama kali datang. Terbakar rumah kita dia yang pertama kali nanti yang nolong. Ayam kita terkincik di rumahnya. Kucing kita makan ikan di rumah dia. Bapak manasin motor, knalpotnya masuk ke rumah dia. Tentu dia lebih berhak daripada orang lain. Bapak tenteng oleh-oleh dari kampung. Tet lewat depan rumah orang, lewat ngasih kojong gang. Apa perasaan orang tepi rumah bapak? Wah, ini kawan, kata dia, ayam itu kincik rumah awak, oleh-oleh ke rumah orang, kata dia. Berniatlah bapak, kau mati kau nanti biar dia yang ngurus, aku nak mau ngurus, kata dia. Itu maksud gini, maksudnya ada orang yang kalau kita perlakukan baik, pahalanya lebih besar. Kadang kita berbentur dua sunnah pak. Kalau terbentur dua yang sunnah, maka kita harus memilih mana yang keutamaannya lebih banyak. Contoh gini, kita masuk masjid, orang lagi azan. Satu sisi kita disunnahkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Satu sisi kita disunnahkan untuk mendengarkan azan, lalu menjawabnya, lalu kemudian berdoa setelahnya. Kan kita dilema milih salah satu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memilihnya? Dua-duanya boleh kita pilih. Tapi kalau kita harus memilih salah satu yang paling afdal, carilah yang menurut kita, yang dalam pengetahuan kita pahalanya lebih besar. Mana lebih besar dari pahala yang dua tadi? Duduk langsung dia tahiyatul masjid, atau dia tetap berdiri tapi menjawab azan. Ya, menjawab azan pahalanya lebih besar. Maka dia pilih itu. Dua-duanya sunnah. Dua-duanya yang mana saja dia lakukan boleh, gitu. Baik, jadi tadi dia memilih tetap i'tikaf atau dia memilih untuk menghentikan i'tikafnya. Ternyata pahala mengunjungi orang sakit itu beda. Di mana letak perbedaannya? Yang sakit ini siapa dulu? Sanak kita atau bukan sanak kita? Kalau sanak kita yang sakit, pahala mengunjunginya lebih besar mengalahkan pahala i'tikaf. Tapi kalau bukan sanak kita, berpahala juga, tapi lebih besar pahala i'tikaf lagi daripada mengunjungi dia, gitu. Paham maksudnya Pak ya? Gitu. Iza hadarat salatul jama'ati, apabila masuk waktu salat berjamaah. Wa kanal i'tikafu sunnatun, dan dia i'tikafnya i'tikaf sunnah, fal afdhulu qat'ul i'tikaf wa tasyi'ul janazah. Maka yang lebih afdal adalah putuskan i'tikaf lalu ikut mengurusi jenazah. I'tikafnya berbenturan, satu sunnah satu wajib. Atau salat berjamaah juga sunnah, tapi sunnah salat berjamaah kan sunnah muakkad, lebih tinggi tingkat pahalanya. Amal i'tikaf al-manzur, kecuali i'tikafnya i'tikaf nazar, fala yakhruju wa ila batala i'tikafu, enggak boleh dia keluar untuk ngurusin jenazah, karena kalau tidak apa yang terjadi? Batal i'tikafnya. Terakhir, iza hadat al-mar'atu, apabila perempuan haid, wa hiya fil masjidi, dan dia sedang berada dalam masjid, kharajat minal masjidi, maka dia harus keluar dari masjid. Wa ba'da tuhri i'takafat wa banat ala ma madha min ayyam,
maka setelah suci dari haidnya dia harus melanjutkan i'tikaf. Misalkan dia bernazar i'tikaf 10 hari, hari ketiga datang haid, berarti ada sisanya wajib dia lunasi di hari setelah dia selesai haid. Al-khuruju minal masjid li khaufin zahirin la yabtul al-i'tikaf. Keluar dari masjid karena ada rasa takut yang jelas, bahaya dan lain-lain. Misalkan di masjid tiba-tiba ada ular, tak mungkin bertahan di situ, lari. Batalkah i'tikafnya? Tidak, karena ada hal yang membahayakan dan itu nyata. Kecuali tidak nyata dia. Ada yang bilang, jangan kalau di masjid tu banyak jin-jin di situ, kan tidak nyata dia. Lalu ketakutan dia lari dari masjid itu. Ini yang zahir. Ada binatang tiba-tiba masuk harimau dalam masjid itu, tak mungkin dia bertahan. Pergi harimau tu masuk lagi dia, tak batal i'tikafnya. Inilah i'tikaf yang kita bahas. Dan harapannya i'tikaf kita ini i'tikaf yang serius. Memang sekarang ini mungkin i'tikaf kita sambil-sambilan. Harapan kita ke depan i'tikaf kita itu adalah 10 hari terakhir Ramadan itu kita isi dengan i'tikaf di masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Habis sudah slide kita, ada yang ingin diskusi saya persilahkan. Kalau tidak ada berarti ini akhir sesi kita. Nanti pada pertemuan berikutnya berarti pembahasannya sudah masuk dalam masalah haji. Ya, zakat sudah, puasa sudah, kita masuk haji. Tapi kalau masih ada yang diskusi saya persilahkan. Kalau tidak ada kita sudahi. Silakan Ustaz. Mengenai i'tikaf itu, awal niat ketika kita beriktikaf, apakah ada ketentuan seperti solat, ada qausat, ta'arud, ta'yim, apakah ini ada juga penetapannya kapan maksudnya? Ya, makanya tadi kita i'tikaf wajib atau i'tikaf sunnah. Kalau unsur pada niatnya kan berbeda. Unsur niat wajib dengan unsur niat sunnah. Dalam wudhu nanti ada, dalam sholat ada, dalam yang lain pun ada. Kalau i'tikaf sunnah itu cukup dengan sengaja aku beriktikaf di masjid ini, tak mesti menyebutkan kata sunnahnya. Tapi kalau niatnya niat nazar, maka berarti di nazar itulah ta'yinnya. Ya, kalau begitu kita masuk di masjid, kapan kita mulainya berniat, disitulah kita terhitung i'tikafnya. Misalkan awak ada 1 hari di masjid nih, baru teringat baru mau i'tikaf, baru niat, ya disitulah mulai dia beriktikafnya. Cuma kalau dia masih di rumahnya, tentu dia belum bisa niat karena dia belum lagi ini. Nah, jadi begitu dia masuk masjid, melangkahkan kakinya di masjid, berarti dia pengen dari awal. Kalaupun tidak, udah duduk pun di masjid itu baru niat, ada masalah. Karena dia awalnya bukan ketika orang masuk masjid, tapi awalnya adalah ketika dia berniat. Beda dengan wudhu. Boleh nggak di tengah-tengah wudhu baru niat? Nggak boleh. Sholat nggak boleh, mesti di awal perbuatan. Sedangkan di masjid, awal perbuatannya itu adalah bukan ketika dia masuk masjid, tapi awal perbuatannya adalah ketika dia mulai niatnya tadi gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak. Niat itu tak harus dilafazkan karena tempat niat itu di hati. Justru orang melafazkan niat tapi hatinya kosong, dia dianggap tidak berniat. Yang dilafazkan itu kan kita cuma untuk memastikan niat kita saja. Nah, maka di masjid-masjid itu kadang ada ditulis nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ada beberapa masjid saya lihat memang menuliskan itu. Karena jemaahnya banyak yang tidak paham. Tapi sebenarnya tak mesti itu yang dibaca. Asalkan nanti begitu masuk sengaja berniatnya, sengaja aku i'tikaf masjid ini, terlintas di hati dia udah cukup. Wallahu a'lam. Kalau berbentur dua kewajiban hak Allah dan hak manusia, contohnya misalnya tadi kewajiban membayar fidyah, tapi juga ada hutang kepada tetangga. Sedangkan dalam riwayat dikatakan pada Allah aku anak Allah. Dalam hal ini gimana kita itu? Tapi kewajiban itu kan ada yang bisa ditunda, ada yang tak bisa ditunda. Ada yang waktunya lapang, ada waktunya sempit. Maka mungkin semua unsur itu mesti kita lihat.
Dia misalkan ada hak orang, ada hak manusia. Memang hak Allah lebih utama untuk dibayarkan. Tapi pertanyaannya, ini model kategori kewajiban yang masih bisa ditunda atau tak bisa ditunda? Bisa ditunda dua-duanya. Tapi masalahnya ke orang ini, dia butuh misalkan. Ya berarti secara umum maksudnya gini, kalau kita memilih salah satu berarti kita mendahulukan hak Allah. Tapi dua-duanya kita pengen laksanakan, cuman kebetulan hari ini kita cuma satu punya. Nah kita tengok, utang sama Allah ini masih lapang waktunya. Utang sama manusia ini kadang tak lapang waktunya. Dia mendesak, nanti kelaparan dia, anaknya segala macam. Maka Allah juga pengen kita mendahulukan hak hamba-hamba Allah ini. Terbayarkanlah. Kecuali memang orang itu pun bilang, aku lapang nyawa santailah kata dia. Ya mungkin kita dulu kan bayar utang kepada Allah, gitu. Tapi makanya kondisional lah sifatnya. Bukan berarti secara umum berarti hak orang udah nggak bisa juga. Kalau kita punya dosa sama orang, minta maaf sama Allah juga nggak bisa juga. Kita misalnya mencarutin orang di siang hari, malam harinya kita tahajud nangis-nangis minta maaf sama Allah. Ya Allah juga nggak maafkan. Kenapa Allah tidak maafkan? Karena salahnya seorang, bukan salahnya kepada Allah. Ya, artinya Allah kalau pengen selesai sama saya, selesaikan dulu sama orang yang kau sakit ya gitu. Maka ulama mensyaratkan kalau kita punya bertobat itu tengok dulu ada hak orang lain atau tidak. Kalau ada hak orang lain tetap harus tak bisa dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk menentukannya semua aspek mesti kita lihat. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu aman? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kaji pagi ini, menambah ilmu untuk kita supaya mengokohkan juga keyakinan kita dalam ibadah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.